Saya Raditya Tirtagama. Saya Devita Ida Putri. Kami akan membahas metode quantum reading Quran atau disingkat dengan QRQ dalam mata kuliah metode Al-Quran kontemporer yang diampu oleh Bapak Dedi Irawan, MAG. Baik, materi yang kami akan bahas mengenai metode quantum. Pada metode quantum itu terdapat 3 prinsip. Yang pertama, prinsip irama dengan konsisten gunah yang akan dijelaskan oleh saya dan Devita. Yang kedua ada prinsip melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih dari alif sampai ya yang akan dibahas oleh Radianta. Dan yang terakhir membaca ayat-ayat gharibah atau asing itu akan dibahas oleh saya dengan Devita. Baik, yang pertama ialah prinsip pertama irama dengan konsisten gunah dan mad. Dalam prinsip ini terdapat 2 rumus. Yang pertama ayu-ayun yang akan dijelaskan oleh Devita dan yang kedua ada mana tahan yang akan dijelaskan oleh saya. Pada prinsip yang pertama itu kita konsisten pada huruf mad dan gunah yang terdapat 2 rumus, yaitu yang pertama kita fokus pada ayu-ayun. Nah, pada ayu-ayun ini ketika kita melafalkan huruf-huruf yang diikuti huruf mad yaitu pada huruf ayu seperti huruf A, ya, dan wawu. Maka kita ayunkan suara kita seperti contoh lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita harus mengayunkan suara kita ketika kita bertemu huruf-huruf mad seperti yang di sini, di sini, ini dan ini. Seperti itu. Dan yang kedua itu pada kalimat waladhdallin. Itu kenapa suara kita harus memanjang? Karena di atas alif terdapat tanda benda. Ketika kita mendapati huruf ayu ini yang di atasnya ada tanda bendera seperti ini, maka kita panjangkan suara kita dan diayunkan seperti itu. Dan pada rumus yang kedua yaitu mana tahan. Itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, dia Ayu Wulandari. Baik, pada prinsip pertama dalam metode quantum terdapat 2 rumus. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Devita. Yang kedua akan saya jelaskan yang mengenai rumus mana tahan. Apa itu mana tahan? Mana tahan ialah mim, nun, dan tanwin yang berwarna. Pada rumus ini terdapat pada Al-Quran bertajwid seperti ini. Jika kalian mempunyai, kita pada metode quantum reading ini kita menggunakan metode Al-Quran media Al-Quran berwarna atau Al-Quran tajwid. Nah, pada rumus ini ketika kita menemui mim, nun, dan tanwin, maka mana tahan suaranya dan tidak boleh tergesa-gesa dalam membaca ayat yang terdapat mim, nun, dan tanwin. Contohnya seperti inna fa'amma. Nah, contoh ayat lengkapnya ada pada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi cara membacanya itu ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak qul a'udzu birabbin nas, itu salah. Tapi yang benar qul a'udzu birabbin nas, tahan terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa. Nah, untuk mengingat rumus mana tahan ini ada lagunya agar mudah mengingatnya. Ikutin ya. Mana berwarna jangan lupa tahan, kecuali mana bertemu dengan lamroh. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Ayo ikutin. 1, 2, 3. Mana berwarna jangan lupa tahan, kecuali mana bertemu dengan lamroh.
Jadi pada rumus manatahan ketika kita mendapati mim, nun, dan tanwin itu bertemu dengan lam ro itu tidak ditekan dan tidak ditekan. Contohnya ada pada lafaz berikut. Yauma idzi yasdurun nasu asfatan liyuraw. Nah, ini kan tanwin. Dia bertemu dengan lam. Jadi tidak ditahan, tidak asfatan liyuraw, tapi asfatan liyuraw. Bisa coba. Asfatan liyuraw a'malahum. Paham? Paham. Baik. Selanjutnya prinsip kedua. Oke, di sini ada prinsip yang kedua pada metode quantum reading. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran dengan cara memfasihkan huruf hijaya dari alif sampai ya. Di sini sudah saya tulis hurufnya, tinggal kita nyanyikan. Mata saja hahum dan zoza sasaso do ozo arofako kalamanawa haaya. Untuk memfasihkan huruf hijaya itu ada beberapa syarat. Yang salah satu syarat pertama itu kita harus tahu dulu tempat keluarnya huruf hijaya tersebut. Kita ambil contoh huruf ta. Cara membaca huruf ta itu dengan cara menyentuh ujung lidah bagian bawah menggunakan di antara tumbuhnya gigi seri bagian atas. Contohnya itu kayak gini, ta, Ca. ta, ta. Coba dia, Ta. ta, Ca. devita. Selanjutnya ada syarat yang kedua, yaitu harus tahu sifat huruf. Di sini kita ambil contoh huruf hijaya at, it, ut. Kenapa kita ambil huruf ini? Karena dalam huruf ini menggunakan hams, seperti mengeluarkan sedikit udara pada ujung kalimatnya. Contohnya gini, kayak at, it, ut. Coba lihat. At, it, ut. Devita. At if ut. Dwi, Rani, At it's ut. Dian. At it's ut. Itulah dua syarat yang setelah saya sampaikan mengenai cara memfasihkan huruf. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Dia Wulandari. Baik, prinsip yang ketiga dari metode quantum reading atau CRT yakni membaca ayat gharibah. Dalam ayat gharibah terdapat huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu adalah huruf khusus atau huruf biasanya itu diletakkan di awal ayat yang dimana hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu apa makna dari ayat tersebut. Seperti dalam surat Yasin ayat pertama, Al-Baqarah ayat pertama, Ali Imran ayat pertama dan di sini kita ambil dari Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim terdiri dari huruf alif, lam dan mim. Nah, bagaimana cara membaca huruf muqatta'ah? Yakni dengan lafalkan tiap huruf yang kita temui dalam ayat tersebut, seperti alif, lam, mim. Jadi cara membacanya alif, lam, mim. Tidak dibaca hurufnya. Biasanya kan kalau harakat di atas itu identik dengan huruf fathah ataupun dhamma. Bisa alama atau ulum. Tapi karena ini huruf muqatta'ah, kita baca hurufnya seperti alif, lam, mim. Terus alif, lam, ro, seperti itu. Lalu dalam membaca ayat gharibah itu terdapat juga hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal itu hamzah yang dibaca jika posisinya di awal kalimat. Contohnya membaca hamzah wasal dengan harakat a kalau hamzah wasal diikuti huruf lam. Contohnya pada surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Nah, awalnya kan ini tidak ada harakatnya. Karena
huruf depannya itu lam, maka dibaca a, bukan u ataupun u. Jadi alhamdulillah. Lalu hamzah wasal juga, ketika hamzah wasal tidak diikuti huruf lam, maka bacanya dengan u. Contohnya uda'u. Ini kan tidak ada hurufnya. Berhubung huruf di depannya itu berharakat doma, maka depannya adalah doma, bukan i ataupun a. Lalu hamzah wasal ini dikecualikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 4, seperti ituni. Ituni ini kalimat awalnya itu ini ituni. Berhubung dia hamzah wasal itu dibaca ituni. Ketika dia menjadi hamzah wasal itu ketika dia dibaca berhenti. Beda lagi jika dilanjutkan. Contohnya seperti amlahum syirkum fis samawat. Jadi ini dibacanya ituni, dibaca seperti ini jika dibaca berhenti. Namun beda lagi, berubah lagi jika dibaca lanjut, seperti amlahum syirkum fis samawati tuni, seperti itu. Nah, ini penjelasan dari saya mengenai prinsip yang ketiga dari metode kuantum. Yang pertama ada huruf muqatta'ah, hamzah wasal. Hamzah wasal terdiri dari beberapa. Lalu yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Devita. Selanjutnya yaitu yang keempat ini ada ayat sajadah. Ayat sajadah itu kita disunahkan untuk ketika kita menemukan ayat sajadah atau tanda sajadah seperti ini, kita itu disunahkan untuk bersujud terlebih dahulu atau membaca ayat sajadah wa hiya lillazi khalaqahu wa sadarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu husna khaliqin. Nah, seperti itu. Jadi pada contoh ayat sajadah itu seperti terdapat di surat Al-Alaq ayat 19 itu ada seperti ini. Kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Seperti itu. Jadi setelah kita membaca ini ayat ini yang ada ujungnya ada ayat ini gambar sajadah, kita wajib membaca lafaz yang tadi ada doanya seperti tadi. Dan yang selanjutnya itu pada yang kelima itu ada saktah. Saktah ini yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas. Saktah ini berhenti sejenak tanpa bernafas sekedar 2 harokat. Contoh seperti ini. Walam yaj'al lahu iwaja. Nih, seperti ini kan kita kalau ada saktah seperti ini, kita berhenti sejenak tanpa bernafas, berhenti. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima, seperti itu. Jadi kita kalau menemukan lafaz saktah ini, kita harus berhenti sejenak di sini, tapi tanpa kita mengeluarkan nafas. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima, seperti itu. Selanjutnya ada nun mikoyah. Nun mikoyah itu nun yang dibaca berharokat kasrah ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Di sini ayat terdapat dalam surah Al-Humazah. Contohnya itu wailul likulli humazatin. Ini kan aturannya dibacatin aja. Ini aturannya dibacatin aja. Tapi karena ada nun mikoyahnya, kita gabung. Jadi wailul likulli humazatin allazi jama'a malahu wa addadah. Selanjutnya itu ada ismam. Ismam itu merupakan domah yang terbuang dengan isyarat bibir. Ada pada Quran surah Yusuf ayat 11.
Contohnya ini, qalu bana malakal latak manna. Sebelumnya ini, sebelum latak manna ini awal katanya adalah latak manuna. Kemudian berubah karena didomahkan. Karena didomahkan berubah menjadi latak manuna. Baik, sekian pembahasan dari kami mengenai metode quantum reading Quran atau QRQ. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.